Yang pertama adalah memahami taksonomi Bloom dalam pendidikan anak usia dini untuk pengembangan kognitif yang optimal. Taksonomi Bloom adalah kerangka berpikir yang dikembangkan untuk membantu pendidik dalam menyusun tujuan pembelajaran yang sistematis. Terdiri dari 6 tingkatan: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kerangka ini berfungsi untuk mengarahkan proses belajar yang bertahap, yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini, taksonomi Bloom dapat digunakan untuk merancang aktivitas yang menyenangkan, sekaligus mendorong perkembangan pemahaman serta kreativitas. Dengan menggunakan taksonomi Bloom, para pendidik dapat menyesuaikan proses belajar anak berdasarkan tingkat kognitif mereka. Ini berarti bahwa anak-anak tidak hanya diperkenalkan pada konsep-konsep baru, tetapi juga diajak untuk memahami, menerapkan, dan bahkan menciptakan ide-ide baru sesuai dengan kemampuan mereka. Tingkat taksonomi Bloom dan penerapannya: 1. Mengingat dan memahami. Tujuannya membantu anak mengenal dan mengingat informasi dasar seperti warna, bentuk, dan kata-kata sederhana. Contoh aktivitasnya yaitu mengenali benda-benda di sekitar dan memahami sifat dasar seperti keras, lunak, panas, atau dingin. 2. Menerapkan dan menganalisis. Tujuannya adalah mendorong anak untuk mengaplikasikan konsep dalam situasi sederhana dan menganalisis hasilnya. Contohnya mengelompokkan benda berdasarkan ukuran atau warna, menghitung objek, atau mengamati fenomena sederhana seperti mengapa sesuatu tenggelam atau mengapung. 3. Mengevaluasi dan menciptakan. Tujuannya mengajarkan anak untuk mengevaluasi informasi dan menciptakan sesuatu yang baru dari pengetahuan mereka, seperti membuat solusi sederhana atau melakukan eksperimen kecil. Contohnya memecahkan masalah kecil, baik dengan cara mereka sendiri, membuat pola dari balok, atau menciptakan cerita sederhana. Contoh aktivitas hariannya itu seperti penggunaan takson Bloom dapat diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari, menghitung mainan saat membereskannya, mengelompokkan benda, atau merencanakan cara untuk menyusun mainan dengan pola tertentu. Dengan aktivitas-aktivitas ini, anak belajar berpikir secara bertahap dan kreatif. Yang kedua adalah pengenalan matematika dan sains pada anak usia dini, membangun dasar berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran matematika dan sains untuk anak usia dini memainkan peran penting dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, eksplorasi, dan rasa ingin tahu. Konsep-konsep dasar dalam matematika dan sains memberikan anak-anak pemahaman awal tentang cara dunia bekerja dan membantu mereka membangun fondasi kognitif yang kuat untuk pembelajaran lebih lanjut. Dengan kegiatan yang dirancang secara menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan mereka, matematika dan sains bisa menjadi bagian menarik dalam keseharian anak. Tujuannya memperkenalkan matematika dan sains pada anak-anak kecil adalah membantu mereka mengembangkan cara berpikir logis dan analitis, merangsang rasa ingin tahu, serta memupuk keterampilan pemecahan masalah. Proses ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan penting yang akan mendukung pembelajaran di masa depan. Penerapannya: 1. Pengembangan konsep dasar. Aktivitasnya itu menghitung mainan, mengenal angka, mengelompokkan objek berdasarkan bentuk atau warna, dan menyusun benda dalam pola tertentu.
Tujuannya memperkenalkan anak pada konsep angka, pengukuran, bentuk, dan pola dasar. Aktivitas ini melatih logika dasar dan kemampuan memecahkan masalah sederhana. 2. Pembelajaran sains melalui eksplorasi. Aktivitasnya itu seperti eksperimen sederhana, mencampur warna, mengamati pertumbuhan tanaman, atau mengapungkan benda di air. Tujuannya mendorong anak untuk mengeksplorasi lingkungan mereka. Eksperimen sederhana ini mengajarkan konsep dasar dalam sains seperti perubahan, pengamatan, dan proses sebab akibat. Pentingnya lingkungan belajar yang mendukung yaitu yang memberikan ruang bagi anak untuk bereksperimen, bertanya, dan mencoba hal-hal baru. Pendidikan dan orang tua berperan penting dalam menyediakan kesempatan eksplorasi serta merespon rasa ingin tahu anak dengan cara yang memotivasi mereka untuk terus belajar. Contoh aktivitas sehariannya untuk matematika yaitu seperti bermain permainan angka, menggunakan alat bantu visual seperti kartu atau balok untuk menghitung dan membuat pola dari benda sehari-hari. Kalau untuk sains yaitu melakukan observasi sederhana di lingkungan sekitar seperti mengamati serangga, mengenali tanaman, atau bermain dengan bayangan untuk memahami cahaya.